Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya daddarati. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibun mun'imi. Ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Mari kita renungkan ayat 103 surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum fiha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya kurang lebih, dan kamu sekalian sudah berada di tepinya jurang neraka. Kemudian Allah menyelamatkan kamu sekalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu sekalian agar supaya kamu sekalian mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Kita para manusia waktu itu, yaitu pada zaman jahiliyah, sudah berada di tepinya jurang neraka dan sudah akan terjerumus kepada kehancurannya akibat ulah manusia itu sendiri yang semakin jauh dari Tuhan, sehingga nyaris kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Jika laku perbuatan sudah menyerupai binatang, bahkan lebih buas daripada binatang buas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia dengan mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi juru penerang dalam kegelapan dan juru selamat dari kesengsaraan dan kehancuran, sebagai perwujudan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya kurang lebih, dan tiada aku mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ditetapkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau utusan Allah itu bukan hanya terbatas buat bangsa Arab saja, melainkan meliputi seluruh umat manusia sedunia. Firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Artinya kurang lebih, dan tiada aku mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan meliputi seluruh umat manusia sedunia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak mau mengerti. Quran Surat As-Saba ayat 28. Demikianlah itulah fungsi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin seluruh bangsa bahkan umat manusia sedunia, yang telah membebaskan manusia dari belenggu imperialis nafsu, angkara murka, dan menyelamatkan manusia dari ranjau-ranjau kebiadabannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang telah diselamatkan seharusnya menyadari hal tersebut dan seharusnya lebih beradab lahir batin yang sebaik-baiknya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, dimanapun dan kapanpun serta pada apapun yang sedang kita kerjakan. Lebih-lebih kita sedang membaca salawat apa aja. Sebagian daripada adab ketika
kita membaca salawat seperti sudah kita singgung di muka, yaitu harus disertai niat beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata melaksanakan perintah Allah tanpa ada pamrih atau keinginan suatu apapun, melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh takdim dan mahabbah semurni-murninya. Jangan sampai kita membaca salawat karena dipengaruhi oleh kepentingan pribadi kita. Jangan sampai kita membaca salawat karena menengok, lebih-lebih hanya kepencut ingin memperoleh fadilah-fadilah bacaan salawat. Ingin pahala, ingin surga, ingin tawakal, ingin diberi keistimewaan, ingin itu, ingin ini, dan lain-lain. Jangan, sebab demikian itu akan merusak atau mengurangi takdim dan mahabbah kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dan merusak nilai ibadah kita. Berarti memperalat salawat, memperalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan nafsu. Ini sangat suul adab sekali. Ingin memperoleh kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah bacaan salawat, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat boleh saja. Bahkan memang kita diperintahkan agar berusaha mencari kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dalam segala hal ketika menghadapi kesulitan, misalnya di samping harus bersabar dan ridho, harus berusaha mencari jalan keluarnya. Pada waktu sakit, mengalami penderitaan atau tertimpa musibah, di samping harus bersabar, ridho dan tawakal, harus berikhtiar mencari kesembuhan atau mencari obat. Hanya sabar, ridho dan tawakal tetapi tidak ikhtiar atau tidak berusaha mencari jalan keluarnya adalah terkecam dan termasuk dosa. Begitu seharusnya. Akan tetapi janganlah keinginan seperti itu yang menjadi dasar dan yang mendorong kita mau membaca salawat, dasar takdim, mahabbah dan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah karena Allah. Harus senantiasa menjiwai di dalam kita membaca salawat dan di dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Sabda, hadis-hadis di muka dan keterangan lainnya tentang fadilah dan kebaikan membaca salawat justru harus kita jadikan pendorong untuk meningkatkan dan memperkuat iman dan mahabbah kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Justru harus kita jadikan pendorong dan penguat rasa takdim dan kagum kita terhadap kebesaran dan Allah dan kasih sayang Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam terhadap kita para umat. Justru harus kita jadikan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, dengan memperbanyak membaca salawat akan kemudahan rasa sauq atau rindu yang mendalam di dalam lubuk hati nurani. Sehingga kita benar-benar secara lahiriah dan batinnya menjadi Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat, setia secara utuh dan konsekuen, serta bisa meniru budi, sikap dan kepemimpinan Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, yang dukhulul alim bil mu'minina raufur rahim, yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, berguna bagi bangsa, negara dan masyarakat atau umat manusia dan dibagi makhluk lingkungan kehidupannya. Manfaat lahir, manfaat batin, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Ja'alnallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurayyihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khususataini fid dini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin.